Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa hadirin JSM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan sayangnya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita ini bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kunci bagi kita dalam kehidupan kita yang sementara ini dan untuk nanti kehidupan kita di akhirat yang selama-lamanya. Dengan takwa seseorang akan bisa membedakan mana hak dan mana yang batil, dan dengan takwa seseorang bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Serta dengan takwa seseorang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan kalian dalam keadaan orang yang berserah diri, yaitu seseorang yang memeluk agama Islam. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan asbab beliau, dengan pengorbanan beliau, kita bisa merasakan nikmatnya Islam sekarang, bisa merasakan indahnya Islam, bisa merasakan bagaimana sejarah-sejarah Islam yang ada sebelumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak terasa pada hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya adalah penuh keberkahan, bulan yang agung lagi penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang mana di dalamnya penuh kasih sayang, bulan keberkahan, bulan yang mana apabila seseorang mengerjakan amalan sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghitung baginya seperti dia melakukan ibadah fardu. Dan apabila dia melakukan ibadah fardu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan baginya sebagaimana seseorang melakukan ibadah fardu sebanyak 70 kali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga bulan kesabaran. Apabila seseorang memberikan makan dan minum kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengamalkan ibadah puasa tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada umatnya, kepada para sahabat untuk bersungguh-sungguh melakukan ibadah puasa, ibadah pada bulan Ramadan.
Karena bulan Ramadan adalah sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling baik. Ada waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang untuk mengamalkan perintah-perintah Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita untuk memperbanyak 4 hal. Yang pertama, untuk meridhokan Allah Subhanahu wa taala, dan 2 terakhir untuk bagaimana supaya kita ini memerlukannya. 2 yang pertama adalah kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya. Terus yang kedua, bagian kedua terakhir adalah kita yang pasti memerlukannya, yaitu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, pertama kita memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan minuman kepada orang berbuka puasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minuman dari telagaku pada hari kiamat, yang buatnya tidak akan haus selama-lamanya hingga ia masuk surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja sampaikan pada hari pertama bulan Ramadan ini, dan insya Allah saya akan menemani Anda semuanya. Insya Allah kita akan melakukannya selama bulan Ramadan penuh, dan kita akan membahas mengenai bulan-bulan puasa ini dan sedikit dari Qur'iyah Islamiyah yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.